Selamat pagi, saudara-saudaraku. Saat ini kita akan saat teduh bersama. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk mengawali aktivitas kita. Dan sabda Tuhan saat ini saya persiapkan di dalam Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami ingin mengawali aktivitas kami dengan kami merenungkan firman. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan di dalam kami menjalani aktivitas kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Demikianlah sabda yang kita akan renungkan bersama. Yang berbahagia adalah kita yang pada pagi hari ini mau dengan sungguh-sungguh mendengar, melakukan, dan menghidupinya di dalam kehidupan. Saat teduh hari ini melalui firman Yudas 1 ayat 22 sampai 23a, saya beri tema, setiap waktu itu sungguh berharga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini dunia kita menyuguhkan berbagai hal yang instan. Hanya dengan menggunakan handphone kita bisa melakukan berbagai hal. Kita bisa keliling dunia, kita bisa melihat seisi dunia. Tentu itu melalui proses yang panjang dari pengalaman, kejadian, peristiwa masa lalu. Saat ini ketika kita membutuhkan hal-hal mengenai kesehatan, kita ada dokter. Kalau kita membutuhkan hal-hal mengenai keuangan, saat ini ada orang-orang yang ahli di bidang perekonomian. Lalu, jika kita berbicara masalah al-hili, ada satu hal yang tidak bisa diganti, yaitu mengenai keselamatan dan penebusan. Ya, hanya Yesus sajalah satu-satunya yang esa, Tuhan kita, yang memberikan pertolongan, yang memberikan pengorbanan nyawanya untuk menebus kita manusia. Itu tidak dapat kita gantikan. Dari awal mula dunia ini ada hingga saat ini dan hingga nanti kita semua akan dipanggil olehnya. Tetap hanya satu penolong dan juru selamat kita, yaitu Yesus. Yudas menyampaikan di dalam tulisannya bahwa kita tidak boleh ragu di dalam menyelamatkan orang. Layaknya kita merampas mereka dari api. Kenapa kita harus menyelamatkan orang? Dalam konteks ini adalah orang-orang yang terperangkap dalam belenggu duniawi, di mana mereka tidak merasakan, tidak mau menerima atau menolak Sang Penyelamat, yaitu Yesus. Oleh karena itu kita harus menyelamatkan mereka
dengan cara merampas mereka dari lingkungan api. Ketika berbicara menyelamatkan orang dari kebakaran misalnya, apakah kita bisa menunggu waktu? Apakah kita bisa lambat-lambat untuk menyelamatkan orang? Tidak. Kita harus dengan cepat menyelamatkan orang. Kita harus dengan siap sedia untuk menyelamatkan orang dalam hal terjebak kebakaran misalnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus siaga, siap, dan tepat waktu untuk kita mengabarkan berita keselamatan dari Yesus. Oleh karena itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh menghidupi keselamatan yang telah dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita. Jika saat ini di dalam konteks kita hidup, mungkin kita tidak bisa belak-belakan mengatakan, kamu harus ikut Yesus, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yang ada, kita akan diusir, ditolak, bahkan akan dihukum oleh banyak orang. Lantas apa yang kita bisa lakukan di era saat ini? Yang jelas adalah, marilah kita mengalami perubahan terlebih dahulu karena kita telah diselamatkan oleh Yesus. Dengan menjadi pribadi yang berubah, kiranya kita dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kualitas diri sebagai pribadi yang telah diselamatkan Yesus. Dengan cara kita bertindak, dengan cara kita berbicara, dengan cara kita berperilaku di kehidupan kita. Tunjukkanlah dirimu adalah pribadi yang telah diselamatkan dan menerima Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami telah menerima sabdamu, di mana sabdamu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan, menjadi sukacita bagi kami, untuk kami boleh mengawali hari ini. Kiranya aktivitas kami boleh kami jalani, boleh kami lalui dengan penuh rasa syukur bahwa setiap waktu yang berjalan, bahwa setiap kehidupan yang kami terima adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mengolah segala bentuk karunia dan berkat yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat melaksanakan, menjalankan aktivitas pagi ini dengan sabda Tuhan yang tentunya membawa kekuatan bagi kita. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik. Marilah kita manfaatkan setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun yang kita terima, agar firman-Nya terus berkumandang dan dapat dirasakan oleh banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.